Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sevianti dari kelas FM 20A dengan NIM 20416248201060. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan materi manajemen farmasi dengan tema manajemen sebagai sistem penggolongan perusahaan dengan dosen pengampu Apoteker Lina Aliani Mardiana, M.Pharm. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama yaitu manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas, dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem. Yang pertama yaitu orientasi atas sasaran berupa tingkah laku. Yang kedua yaitu kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga yaitu keterbukaan. Yang keempat yaitu dapat ditransformasikan. Yang kelima yaitu sifat ketergantungan antar bagian. Dan yang keenam yaitu mekanisme pengawasan. Untuk selanjutnya yaitu penggolongan perusahaan. Pada penggolongan perusahaan ini digolongkan berdasarkan kriteria faedah. Berdasarkan kriteria faedah ini digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu faedah elementer. Pada faedah elementer ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ekstraktif dan yang kedua yaitu agraris. Yang kedua yaitu faedah bentuk, yaitu industri atau kerajinan. Untuk yang ketiga yaitu faedah tempat dan waktu. Pada faedah tempat dan waktu ini digolongkan menjadi 3, yang mana ada perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan pergudangan. Untuk yang terakhir yaitu faedah jasa terhadap perusahaan lain. Nah, pada faedah jasa terhadap perusahaan lain ini dibagi menjadi 2. Ada perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Jenis-jenis sekutu. Jenis sekutu ini terbagi menjadi 7 poin. Untuk poin yang pertama yaitu general partner, yang mana perusahaan ini bertanggung jawab penuh dan memegang manajemen suatu perusahaan. Untuk yang kedua yaitu specialist or limited partner, yaitu perusahaan bertanggung jawab pada modal dan pada perusahaan ini tidak ada manajemen perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu silent partner, yang mana perusahaan ini tidak aktif tetapi terkenal sebagai partner oleh publik. Untuk yang keempat yaitu secret partner, yaitu perusahaan ini aktif dalam partnership tetapi perusahaan ini tidak dikenal oleh publik. Yang kelima yaitu dormant or sleeping partner, yang mana perusahaan ini tidak aktif dan tidak dikenal oleh publik. Untuk yang keenam yaitu senior partner, yang mana perusahaan ini menjadi partner awal, mempunyai modal besar dan ikut memanage suatu perusahaan. Untuk yang ketujuh yaitu junior partner. Nah, pada junior partner ini kebalikannya dari senior partner. Next. Yang selanjutnya yaitu budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat. Korporat yang sukses berhasil mampu dalam mengelola budaya baru seperti untuk poin yang pertama yaitu memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. Nah, perusahaan juga harus mementingkan atau memperhatikan kebutuhan rohaninya karyawan. Untuk yang kedua yaitu lebih banyak kerja akal, pikiran daripada kerja fisik. Untuk yang ketiga yaitu tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. Untuk yang keempat yaitu manajer memberikan konsultasi bukan perintah. Untuk yang kelima yaitu kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Nah, untuk selanjutnya yaitu nilai primer atau asas budaya baru. Nah, pada asas budaya baru ini terbagi menjadi 8 poin. Yang mana untuk poin yang pertama yaitu asas tujuan. Asas tujuan ialah
asas yang menyediakan produk atau jasa yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen, dan sekaligus memberikan inspirasi dan memotivasi kepada karyawan suatu perusahaan. Untuk yang kedua yaitu asas keunggulan, yang mana asas ini menciptakan ketidakpuasan yang kreatif di kalangan para anggota organisasi atau karyawan suatu perusahaan, supaya perusahaan dapat mencapai keunggulan. Untuk yang ketiga yaitu asas konsensus, ialah asas di mana kebersamaan cita-cita, memikir, dan merasakan yang dinyatakan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat yaitu asas kesatuan, di mana asas ini mempunyai perasaan satu di antara karyawan dengan para karyawan lainnya dalam perusahaan karena adanya berbagai kesamaan-kesamaan. Untuk yang kelima yaitu asas prestasi, di mana asas prestasi ini perusahaan memberikan penghargaan yang layak atas prestasi karyawan. Untuk yang keenam yaitu asas empiris, yang mana asas ini menggunakan data nyata atau statistik sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Untuk yang ketujuh yaitu asas keakraban, yang mana asas ini saling memberikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan emosional dan spiritual di antara para anggota organisasi. Untuk yang terakhir yaitu asas integritas, yang mana asas ini mempunyai kejujuran, adil, dapat dipercaya, mampu, dan dapat diandalkan. Next. Nah, efektivitas karyawan. Nah, karyawan mempunyai kualitas yang tinggi, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. Next, untuk selanjutnya yaitu budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena yang pertama yaitu para karyawan loyal. Yang kedua yaitu nilai budaya menjadi pedoman perilaku. Yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. Yang keempat yaitu orientasi karyawan pada visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kelima yaitu karyawan paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Untuk yang keenam yaitu karyawan saling mendukung dan membantu satu sama lain. Untuk yang ketujuh yaitu karyawan merasa dihargai oleh atasannya. Untuk yang kedelapan yaitu adanya kebersamaan dan saling pengertian antar karyawan. Untuk yang kesembilan yaitu budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Untuk selanjutnya yaitu produktivitas dan efisiensi. Nah, pada produktivitas dan efisiensi ini mempunyai 7 penting yang harus kalian ketahui. Untuk yang pertama yaitu laba semakin meningkat. Untuk yang kedua yaitu harga turun. Yang ketiga yaitu hasil produksi mudah tersebar. Yang keempat yaitu harga jual dapat diturunkan. Yang kelima yaitu banyak pembeli karena murah. Yang keenam yaitu kompetitif. Yang ketujuh yaitu efisiensi waktu. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila presentasi saya mempunyai banyak kekurangan. Semoga apa yang telah saya presentasikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.